Ya, saat itu 450.000 dan menerima gaji ya terkadang 3 bulan sekali, dan bahkan yang paling parah waktu itu saya menerima gaji itu sampai 10 bulan. Jadi bulan ke-10 baru menerima gaji. Pada saat saya menikah, Buka hati, gapai ridho ilahi. Yuk terus dukung Pesantren Tunanetra Indonesia Mengaji dengan berdonasi melalui website pedulimuslim.com/tunanetra. Assalamualaikum, selamat datang teman-teman di podcast Pesantren Online Tunanetra Indonesia Mengaji. Alhamdulillah senang sekali hari ini aku Fauzan bisa membersamai teman-teman dalam obrolan yang santai namun penuh manfaat bersama teman-teman disabilitas netra muslim di Indonesia. Nah, kali ini aku tuh mau curhat nih dari hati ke hati tentang sebuah fase kehidupan yang biasanya menimbulkan banyak pertanyaan, keraguan, tapi di dalamnya sebenarnya tersimpan sebuah harapan besar, yaitu tentang sebuah fase di mana ketika tunanetra itu ingin menuju ke jenjang pernikahan. Nah, untuk membahas hal ini, aku udah dibersamai sama sahabat tunanetra dari Ngawi, yaitu Mas Fajar Andrianto. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Masya Fauzan. Allah. Gimana kabar antum sekarang? Alhamdulillah baik. Aku mau tanya nih Mas. Sekarang tuh antum sama istri sudah menginjak usia pernikahan yang keberapa nih? Kalau saya sendiri waktu usia pernikahan dari tahun 2014 ya hingga saat ini, berarti sekitar 10 tahun begitu Mas. Masya Allah ya, 10 tahun, dan itu istri antum dari kalangan awas ya? Untuk istri alhamdulillah normal, bisa melihat 100%. Gitu. Aku tuh sebenarnya ada beberapa curhatan ya dari temanku juga. Itu ada teman tunanetra. Aku pernah nanya ke dia, kamu kalau nikah pengennya sama sesama tunanetra atau sama yang awas? Nah, dia bilang, pokoknya aku pilih yang sesama tunanetra. Katanya sih biar nggak minder gitu. Apalagi kan laki-laki ya Mas ya, sebagai kepala rumah tangga itu kan biasanya mudah minder kalau pasangannya lebih wah gitu, bisa masak, bisa ngantar kemana-mana kayak gitu. Nah, kita sebagai tunanetra itu minder gitu. Tapi ada juga nih tunanetra tapi dia punya orientasi untuk memilih pasangan yang awas. Nah kalau Mas Fajar dulu memang sengaja memilih yang awas atau yang bagaimana tuh? Bisa cerita nih? Oh, bisa. Jadi kita di sini sharing ya Mas, terkait dengan kisah percintaan ya, dari sisi tentunya yang baik ya, bukan yang buruk. Kalau saya sendiri tentunya dulu jujur menginginkan yang bisa melihat ya, atau tanpa adanya hambatan penglihatan. Tapi kalau memang Allah mentakdirkan memperoleh jodoh yang tidak bisa melihat atau ada kekurangan fisik, ya tentunya ya harus diterima. Tapi banyak diantara teman-teman yang ya seperti yang dikatakan Mas Fauzan tadi, mereka tidak percaya diri ya dalam mencari pasangan, kurang percaya diri mencari pasangan yang awas karena khawatir nanti takut ditolak, takut begini dan begitu, dan itu sesuatu yang wajar. Tapi saya dulu berpikir dan memiliki keyakinan Mas Fauzan, bahwasanya kalau kita berusaha dengan sebaik-baiknya, saya yakin juga Allah akan memberikan jalan. Karena
di usia 25, waktu itu saya masih kuliah ya, masih S1, dan waktu itu saya sudah menginginkan untuk menikah di usia 25 itu. Ya qadarullah wa syafa'al, ternyata di usia yang 25 itu saya belum memperoleh jodoh yang tepat. Walaupun sebenarnya ada beberapa wanita yang sudah menjadi pandangan ya untuk dinikahi seperti itu. Dan itu tantangannya luar biasa. Ya, tentunya di masa remaja, apalagi sudah menginginkan untuk menikah. Nah ini biasanya yang dipikirkan adalah kendala, nanti kalau aku menikah, apa yang harus kukasihkan ke istriku, kayak gitu. Tapi itu tidak terfikirkan sama sekali. Jadi intinya menikah ya menikah. Yang penting ku persiapan mengenai ilmu dalam rumah tangga. Tapi disitulah ya luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan kepada saya untuk menikah, dan alhamdulillah rezeki itu ada aja. Ya, dengan catatan adalah kita punya keimanan atau keyakinan, gitu Mas Fauzan. Oke, tapi kita perlu lebih detail lagi dong Mas. Soalnya kita perlu belajar dari pengalaman antum nih. Misalkan ada teman kita yang saat ini sedang mendengarkan kita dan dia sedang dalam posisi galau nih, mau melanjutkan tekadnya atau mau menunda. Nah, kalau dulu antum gimana proses ketika mencari, mengenal, kemudian sampai bisa meyakinkan seorang wanita yang awas untuk bisa menikah dengan antum sebagai seorang tunanetra gitu? Tentunya ya butuh perjuangan dan pengorbanan ya dalam mencari sosok wanita yang tepat. Karena waktu itu tidak hanya satu pilihan Mas Fauzan. Ya, ada wanita yang menurut saya waktu itu ya wanita yang saya inginkan, tapi di perjalanan waktu itu ternyata hati itu tidak cocok. Jadi ya berguguran lah. Jadi walaupun di sisi lain ada beberapa wanita yang mendekati saya, dan itu dari orang awas ya, orang normal, dan itu terjadi. Bukannya sombong ya Mas. Jadi dulu Siap. dulu saya ya beberapa orang ya mendekati dan sebenarnya memberikan sinyal ya untuk diajak menikah, tapi ya itu tadi karena mungkin tidak satu pandangan mungkin, atau mungkin satu bukan kriteria saya, sehingga saya tidak bisa memilih wanita itu, sehingga banyak sekali tantangan-tantangan yang saya hadapi. Contoh misalnya waktu itu saya punya hubungan ya, punya komunikasi yang awalnya adalah pertemanan melalui media sosial. Waktu itu masih menggunakan Facebook Mas Fauzan, tahun 2013. Saya kenal dengan wanita dari Kendari ya, dan itu dari suku Muna. Nah, kemudian kita berkenalan di situ, dan dia menerima ya pertemanan karena saya katakan kondisi yang sebenarnya, kondisi ketunanetraan saya, sehingga waktu itu ya hanya menanyakan mengenai pendidikan ya, membahas tentang gimana kuliahnya dan sebagainya. Nah, kemudian disitulah saya bertanya-tanya mengenai
seputar agama. Ya, kita berdiskusi mengenai seputar agama dan ternyata ada kecocokan di situ. Nah, kemudian tanpa ada keraguan saya menyampaikan dan mengutarakan perasaan ya. Saya sampaikan bahwasanya ingin menikahi karena waktu itu memang usia saya sudah 25. Saya mengutarakan ingin menikahi wanita itu. Nah, ternyata dia menerima. Alhamdulillahnya dia menerima. Nah, ternyata saya tidak berpikir bahwasanya saya ditolak. Ya, tapi alhamdulillah waktu itu diterima dan saya sampaikan, tolong sampaikan ke keluargamu bahwasanya aku mau menikahimu kayak gitu. Nah, kemudian dia menyampaikan ke kakaknya dan orang tuanya dan ternyata dari pihak kakaknya yang tidak memperbolehkan. Ya, jadi pihak keluarganya ini nggak mau alias menolak ya. Dan ya mau apa dikata karena sudah menyampaikan yang demikian. Kemudian dia menawarkan temannya, dia punya teman dari Kepulauan Banggai Laut ya. Jadi dari Sulawesi, sama-sama dari Sulawesi. Ya, sama-sama yang satu tadi dari Kendari, Sulawesi Tenggara dan temannya ini adalah dari Sulawesi Tengah. Kemudian saya dikenalkan di situ dan disitulah saya mengenal wanita yang saat ini jadi istri saya. Nah, kemudian dikenalkan dan itu sangat singkat sekali. Ya, perkenalan biasa, kemudian diskusi mengenai agama. Ternyata ada kecocokan juga dan kita saling menyampaikan mengenai kriteria dari masing-masing. Ternyata kita punya kecocokan yang sama dan waktu itu saya minta nomor HP-nya orang tuanya, kemudian dia memberikan nomor HP ayahnya dan di waktu yang berbeda, kemudian saya telepon langsung Mas Fauzan tanpa ada keraguan. Saya telepon malam-malam, saya perkenalkan diri saya dan ayahnya istri pun juga menerima dengan baik, ya sopan dan bahkan bercanda ya, walaupun pertama kali kita berkenalan, tapi sudah memberikan kesan yang baik. Nah, kemudian saya sampaikan di waktu yang lain, saya juga telepon melalui telepon, saya sampaikan keinginan saya untuk menikahi anaknya. Dan waktu itu ayahnya pun mengatakan kalau anak saya menerima, tentunya saya tidak akan menghalang-halangi keinginan dari anak saya. Nah, akan tetapi disitulah mulai adanya perjuangan ataupun ada tantangan-tantangan. Nah, waktu itu istri menyampaikan ke ibunya dan juga saudara-saudaranya dan ada sebagian dari saudaranya dan ibunya ini tidak setuju dikarenakan waktu itu di saat perkenalan saya sampaikan kondisi saya seperti ini, memiliki kekurangan, tapi saya saat itu mengajar di sekolah luar biasa. Kemudian saya fotokan, saya difoto teman saya pas waktu itu sedang mengetik, kemudian dikirimkan ke calon istri waktu itu, disampaikan ke ibunya dan keluarganya yang tidak setuju tadi tetap bersikukuh untuk tidak atau menolak, tidak percaya dengan kondisi saya karena waktu itu orang tuanya mengatakan masa sih orang nggak bisa lihat bisa
mengetik, mengoperasikan komputer, mengoperasikan laptop, bisa ke sana pergi sendiri, bisa nyetrika sendiri, bisa nyapu sendiri, ya, dan lain-lain. Nah, itu tidak dipercaya oleh orang tua, khususnya ibu dan saudara dari istri. Kemudian istri meyakinkan dan terus meyakinkan ibu dan saudaranya, dan istri meminta satu permintaan waktu itu, bercerita dengan saya bahwasanya permintaannya adalah untuk meminta restu atau persetujuan dari ibu dan saudaranya, karena selama dia dari kecil sampai besar itu selalu menaati kedua orang tuanya, terutama ibunya. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ibunya mengatakan kalau memang Fajar itu berniat untuk menikahi, silahkan datang ke rumahnya. Dan saat itu betul, di tahun 2013, tepatnya bulan Juni, di tahun 2014, tepatnya bulan Juni, saya sampaikan ke orang tua dan saya kasihkan foto calon istri, dan orang tua berkomunikasi dengan orang tua yang di sana, ya, dan menyampaikan kondisi yang sebenarnya, bahwasanya anak saya memiliki kekurangan begini dan begitu. Dan akhirnya di bulan Juni orang tua saya terbang ke tempat istri dan sekaligus melamar dan menentukan hari pernikahan. Dan perlu diketahui Mas Fauzan, saya menikah itu sangat singkat. Jadi di bulan Juni, ya, saya mengenal istri itu di bulan Mei. Kemudian di bulan Juni saya telepon orang tuanya, dan di bulan Juni itulah orang tua saya melamar di sana, dan saya bertemu dengan istri itu di bulan Agustus. Ya, setelah orang tua saya melamar, saya bertemu dengan istri tanggal 6 Agustus datang, tanggal 7 baru ketemu. Tapi ketika ketemu ya canggung karena seperti orang baru kenal. Ya, dan ya kemudian selanjutnya di tanggal 8 kita akad nikah di kantor urusan agama, dan tanggal 9 Agustusnya kita walimatul urs. Jadi seperti itu Mas Fauzan. Ya. Menarik sekali ya. Dan saya mau tanya juga nih, dulu ketika antum memutuskan untuk menikah, boleh tahu nggak gaji antum berapa? Wah, ini sebenarnya privasi sekali ya, sangat rahasia ya. Tapi tidak masalah sih ya untuk memberikan motivasi kepada semua teman-teman yang mendengar maupun menyimak podcast ini. Waktu itu saya mengajar di SLB Negeri Sragen itu tahun 2013. Sebelum saya memperoleh ijazah itu sudah menjadi guru honorer atau GTT di SLB dengan gaji alhamdulillah saat itu 450.000. Ya, saat itu 450.000, dan menerima gaji ya terkadang 3 bulan sekali, dan bahkan yang paling parah waktu itu saya menerima gaji itu sampai 10 bulan. Jadi bulan ke-10 baru menerima gaji. Ya, jadi seperti itu Mas Fauzan. Masya Allah. Masya Allah. Tapi itu baru gaji dari guru ya?
kalau sepengetahuan saya Mas Fajar ini juga terapis loh teman-teman. Nah itu gimana tuh? Ya alhamdulillah. Jadi selain dapat dari mengajar, saya juga waktu itu punya skill atau keterampilan yaitu terapi, akupresur dan juga terapi massage ya untuk eh, orang yang sedang capek ya atau punya masalah kesleo misalnya seperti itu bisa. Dan alhamdulillah pada saat saya menikah, alhamdulillah ada aja rezeki yang saya peroleh. Nah ini yang kadang dikhawatirkan oleh banyak orang. Kalau kita mau berusaha, insya Allah kita itu bisa. Terkadang ada orang yang takut menikah karena belum punya modal, takut menikah karena ya khawatir nanti tidak bisa menghidupi istrinya. Nah ini tentunya harus ditekan ya, cara pandang ini harus dirubah. Agar apa? Agar cara pandang ini bisa hilang. Karena faktanya banyak di antara teman-teman saya yang ketika setelah menikah justru memperoleh jalan untuk memperoleh rezeki selama dia mau berusaha dan berjuang. Begitu Mas Fauzan. Oke, tadi itu aku kenotis ya yang ketika antum berhubungan atau mencari informasi calon istri itu dari internet gitu. Nah, kalau sekarang tuh ada fenomena ini Mas di kalangan tunanetra itu ada seperti program mak comblang tapi itu tidak syar'i gitu. Jadi ada sebuah grup di Telegram. Nah, itu isinya tuh seperti tunanetra di berbagai daerah. Nah, nanti kita misalkan yang laki-laki disuruh masuk ke situ, kemudian bebas disuruh milih chat dengan siapa aja gitu tanpa ada perantaranya. Nah, kalau itu dulu berarti gimana itu? Jadi waktu saya dulu melalui temannya tadi yang pertama kali saya lamar. Jadi yang saya lamar, saya tembung itu orang Kendari ini tadi. Ya, jadi saya dikenalkan, kemudian hanya perkenalan singkat, kemudian saya karena saya sudah pengen menikah, saya minta nomornya ayahnya. Jadi untuk menghindari fitnah ya. Jadi seperti itu Mas Fauzan, sangat singkat sekali intinya. Bahkan teman-teman saya di Sragen, teman-teman ngaji ya, teman-teman belajar agama dan sebagian ustadz itu kaget, terheran-heran. Ya, bahkan waktu itu banyak ikhwan-ikhwan atau para pemuda dan pemudi itu yang pengen menikah tapi coba-coba, pengen ta'arufan tapi coba-coba. Jadi begitu. Nah, dan setelah mendapat undangan dari saya, bahkan mereka membuat narasi atau deskripsi dan disebarkan di media sosial juga bahwasanya ini ada seorang laki-laki yang ya dengan keyakinan, hanya dengan keyakinan kepada Allah saja dia memperoleh wanita yang ingin dinikahi dan itu tanpa coba-coba karena memiliki keseriusan gitu Mas Fauzan. Iya, wanita yang awas itu biasanya stigmanya sekarang itu ya Mas ya, maunya dengan laki-laki yang mapan, tampan, kayak artis Korea. Betul. Nah ini suatu anomali gitu, ada seorang akhwat tapi mau dengan tunanetra gitu, Masya Allah sekali loh itu. Nah itu, dan perlu diketahui Mas Fauzan, jadi pertama saya setelah akad nikah, jadi kan ketika sebelum akad nikah kan belum pernah apa ya istilahnya ngobrol berdua, nggak pernah. Jadi ketika datang itu sama keluarganya, jadi menginap di tempat saya tanggal 6-nya, tanggal 7-nya baru ketemu, itu pun di tempat makan ya, jadi tempat makan bareng-bareng sama yang lain. Dan itu pun awal mula datang ya
karena saya kan nggak bisa lihat ya, yang lihat istri. Dilihat lihat dari kamar yang dia untuk tempat istirahat tadi. Dan setelah akad nikah pun ketika dijadikan satu mobil, jadi waktu itu satu mobil dengan paman saya yang mengendari mobil, istri di sebelah kanan, ya, pintu sebelah kanan, dan anak di sebelah pintu kiri. Jadi nggak saling menempel ya, tapi justru berjauhan, padahal itu setelah akad nikah karena canggung baru bertemu ya, jadi begitu Mas. Dan perlu diketahui juga Mas Fauzan, nah ini menariknya, ini sangat masih ingat sekali ya. Jadi ketika sudah sampai di rumah, istri keluar duluan, anak juga turun. Lah paman anak itu bilang begini, itu suaminya digandeng, jangan ditinggal. Nah, itu dia. Itu yang saya masih ingat sekali. Akhirnya istri masih megang malu-malu kucing itu. Nah, jadi megang saya, kemudian diajak ke rumah, kita sholat sunnah 2 rakaat. Gitu Mas Fauzan. Masya Allah. Ada sebuah pertanyaan ini Mas. Pertanyaan yang mungkin agak personal sekali ini. Kalau namanya cowok kan, kalau ketika nazar atau ketika bertemu dengan calon istri itu pasti yang dipikirkannya itu adalah salah satunya kecantikannya. Nah antum kalau nggak bisa ngelihat gitu, gimana antum menilai kecantikan istri antum di awal pernikahan itu? Ya prinsipnya kalau saya itu bukan masalah physically Mas. Yang terpenting adalah dia mau nerima saya apa adanya, itu yang paling penting pertama. Kedua, dia ya wanita itu selain mau menerima apa adanya, juga memiliki agama yang kemampuan dalam beragama dengan yang beragama yang baik. Itu yang paling penting bagi anak waktu itu. Satu, menerima apa adanya, mau diajak susah juga mau. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki keilmuan dari sisi agama, punya semangat belajar. Itu yang waktu itu anak pikirkan. Gitu. Berarti ketika antum melamar itu, antum tidak menyertakan, kalau sekarang itu ada istilahnya CV. Nah biasanya itu para ikhwan menuliskan kriteria calon pasangannya, harus tingginya sekian, kulitnya harus putih langsat, kemudian rambutnya harus begini begitu. Berarti antum sebagai tunanetra nggak sampai spesifik itu ya Mas ya? Ya waktu berkenalan di media sosial, berkenalan diskusi, kemudian karena waktu itu sudah menginginkan untuk menikah, ya saya minta fotonya. Ya, setelah saya telepon ayahnya, saya minta izin, minta foto, kemudian saya kasihkan ke orang tua saya seperti ini, dari sisi fisiknya seperti ini. Nah, kemudian orang tua berkomunikasi, menyampaikan tadi mau menerima padanya atau tidak karena kondisi anak saya seperti ini dan begitu. Gitu Mas Fauzan. Oh, luar biasa ya. Ini pelajaran buat akhwat-akhwat di luar sana ya. Bahwasanya kalau nikah dengan tunanetra itu ada nilai plusnya. Soalnya tunanetra itu nggak cuma melihat fisik aja ya Mas Fajar, tapi juga inner beauty-nya juga sangat diperhatikan. Jadi buat akhwat-akhwat di luar sana itu jangan ragu kalau misalkan ada ikhwan yang solih, walaupun tunanetra, dicoba aja dulu untuk berkenalan. Siapa tahu itu adalah jodoh yang telah Allah siapkan untuk anti-anti semua ini. Gimana Mas Fajar? Ya, tapi gini Mas Fauzan, ada masalah ini. Terkadang, mohon maaf ya, ini para akhwat, para wanita itu terkadang memilih dan memilah tadi. Ya, sehingga banyak orang yang, mohon maaf, sampai saat ini banyak yang masih single padahal usianya sudah tua.
Ya, banyak wanita Mm-mm. seperti itu karena itu tadi khawatir nanti kalau ternyata misalnya ada laki-laki tunanetra melamar, nanti khawatir nggak bisa apa memenuhi kebutuhannya, seperti itu biasanya. Atau mungkin kekurangan dari sisi ekonomi. Biasanya seperti itu pandangannya. Nanti kalau dipandang orang bagaimana? Nah, tentunya ya berusahalah untuk tidak berpikir yang demikian. Saya yakin Allah itu sudah mengatur segalanya. Tergantung bagaimana manusia itu menjalani kehidupan, dan tentunya yang paling penting adalah kalau wanita itu betul-betul memahami agama dengan baik, saya kira dia tidak akan memandang fisik, akan tetapi memandang kesolehan dia dan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Fauzan. Dan tadi juga ada sebuah pelajaran yang luar biasa juga ya, ketika ada keluarga dari calon istri Mas Fajar yang tidak setuju, ternyata calon istrinya jenengan itu juga berusaha meyakinkan juga kepada keluarganya. Itu kan Betul luar sekali. biasa gitu. Betul. Karena paradigma tunanetra di luaran sana itu, orang tua yang memiliki anak perempuan tentunya mereka beranggapan tunanetra itu nggak bisa apa-apa, bisanya ya nggak bisa apa-apa, mesake, dituntun, dituntun, dibonceng, ayo minta, seperti terus nggak bisa apa-apa. nggak bisanya minta-minta misalnya gitu, sampai segitu ya. Tapi semuanya terbantahkan dengan adanya fakta. Dan saat ini alhamdulillah Allah kasih rezeki saya Mas Fauzan. Saya mengajar di Sanawi di MTSN 5 Ngawi. Walaupun domisili atau asal saya bukan dari Ngawi, asal saya dari Karanganyar. Begitu Mas Fauzan. Masya Allah. Oke, kita akan balik lagi ke masa-masa awal pernikahan dulu. Ini kan satunya tunanetra, satunya awas. Nah, ini gimana menghadapi kecocokan di awal itu, gimana kita beradaptasi satu sama lainnya, apalagi ini istrinya awas, bagaimana memahami suami yang langsung tunanetra, atau jangan-jangan istri Mas Fajar sebelumnya memang sudah terbiasa dengan dunia tunanetra gitu. Wah, ini perlu cerita panjang ini Mas Fauzan kalau begitu. Silakan. Malam ini masih panjang Mas. Urusan cinta itu kita nggak apa-apa. Baik. Jadi istri itu kan kita berkenalannya melalui media sosial ya. Alhamdulillahnya bukan hanya bukan orang nipu-nipu. Alhamdulillah ini realita walaupun melalui media sosial. Jadi pertama kali kita bertemu pun juga canggung ya, karena pertama kali bertemu itu di rumah saya. Jadi tanggal 7 ketemu, tanggal 8-nya akad nikah, tanggal 9-nya walimatul urs. Nah, setelah kita menikah, akad nikah, tentunya istri ya beradaptasi Mas Fauzan, karena belum pernah bertemu dengan tunanetra, atau mungkin bahkan hidup dengan tunanetra kan belum pernah. Jadi pengalaman pertama ketika saya ajak ke pasar, karena istri kan bahasa Indonesia ya, jadi kurang bisa bahasa Jawa. Jadi kalau ke pasar ya sama Ana, ke pasar naik motor, Ana dibonceng. Jadi kalau membeli sesuatu, karena orang pasar kan biasanya orang tua ya, pakai bahasa Jawa. Nah ini nggak bisa, jadi Ana sebagai translator. Jadi selama ke pasar selama 1 bulan, bahkan mungkin lebih ya. Jadi kalau ke pasar ngajak biar nggak bingung. Jadi begitu Mas. Dan pertama kalinya istri itu boncengin laki-laki. Ya, itu laki-laki kok dibonceng. Iya, ya karena laki-lakinya kan nggak bisa melihat, jadi ya, jadi seperti itu Mas Fauzan.
Mm-mm. Nah, di awal-awal itu ada kecanggungan gitu nggak? Misalkan tunanetra kan harusnya, misalkan kalau makan harus eh, diarahin, piringnya disentuhin. Nah ini karena dia belum terbiasa berinteraksi dengan tunanetra, akhirnya cuma dihidangkan di depan doang gitu. Lah, itu betul sekali. Ya, itu tadi kembali ke karena belum mengenal sosok tunanetra seperti apa ya. Jadi ya, bahkan sampai sekarang pun begini kadang eh itu di sana. Nah, kadang kalimat itu di sana itu kalau bagi tunanetra kan bingung ya. Nah, kalau menyampaikan itu di bawah jendela depan misalnya atau jendela kamar kan jelas. Lah, terkadang wanita yang kita nikahi walaupun dia sudah lama dengan kita itu kadang lupa bahwasanya suaminya itu orang tunanetra disamai dengan orang awas. Saya juga Itu seperti yang itu, Mas. Iya, kadang naruh barang karena ya namanya istri kadang kan enggak kadang lupa ya namanya manusia. Kadang naruh barang di tengah jalan gitu. Ya saya bilang kalau naruh barang jangan di tengah jalan begitu. Tapi ya terkadang masih melakukan yang demikian gitu Mas Fauzan. Tapi kalau suaminya tunanetra itu ada suatu pemandangan yang luar biasa loh kalau di mata orang awas, Mas. Misalkan kalau antum kan istrinya awas, kemudian antum tunanetra. Nah biasanya itu suami istri yang kayak gitu kemana-mana selalu gandengan. Wah romantis banget gitu loh. Iya, iya saya jadi awal mula ini ya gandengan kemana-mana ya gandengan sampai sekarang Mas Fauzan. Iya luar biasa loh. Aku penasaran nih Mas, ketika sudah berumah tangga mungkin di tahun pertama, kedua, ketiga, ada nggak hal-hal yang bagi istri itu benar-benar mengejutkan itu? Ternyata suamiku tuh bisa begini, bisa begitu, walaupun tunanetra gitu. Ada nggak aktivitas antum di rumah yang seharusnya ini bagi orang awas ya nggak bisa dilakuin oleh tunanetra, tapi ternyata antum bisa melakukan gitu. Ada nggak Mas? Dari awal memang waktu kita berkenalan sudah disampaikan ya, karena dia juga bertanya dan saya sampaikan kalau saya tinggal di asrama waktu itu, waktu di SLB atau di kos-kosan ya, itu saya bilang, jadi pekerjaan rumah baik itu nyapu, mencuci baju dan lain-lain saya sampaikan. Nah, waktu di tahun pertama mungkin istri itu herannya ketika kok bisa pakai HP yang ini gimana Mas? Kok bisa bunyi begini? Kok bisa pakai laptop yang laptop pada umumnya kenapa bisa? Jadi seperti itu. Kalau bahkan nyapu pun istri komentarnya begini. Nyapunya kamu sama nyapuku kok bersih nyapunya kamu ya Mas. Iya, iya Mas. Jadi biasanya kita bagi tugas ya. Istri masak, kemudian anak nyapu, kemudian sama cuci piring ya, cuci piring dan lain-lain. Dan bagian ngepel biasanya istri. Jadi begitu Mas. Kalau antum sendiri bisa masak nggak? Alhamdulillah Allah kasih kemampuan memasak juga. Jadi masak nasi goreng, masak sayur, alhamdulillah bisa Mas Fauzan. Masya Allah luar biasa loh. Nasi goreng tuh nggak mudah loh. Mengayak-ayak nasi di atas wajan itu tanpa melihat ini. Mungkin nanti suatu saat kita coba buat konten untuk masak ya, khusus tunanetra begitu. Wah, jadi ini memang perlu disosialisasikan juga ya ke masyarakat kita bahwasanya tunanetra itu ya sebenarnya kayak
teman-teman awas Sama pada umumnya dengan gitu ya. iya sama dengan orang awas sama. Tuh. Cuman mereka Enggak. nggak tahu Mas. Jadi mungkin karena kurangnya atau minimnya informasi sehingga stigma mereka terhadap tunanetra juga negatif gitu Mas. Bahkan saya sendiri pun sebagai tunanetra pun saat ini masih terkagum-kagum kalau ternyata ada tunanetra yang bisa berprofesi sebagai tukang bengkel, kemudian tukang servis elektronik. Luar biasa itu, ada macam-macam profesi yang Ada, bisa Mas. dilakuin tunanetra gitu. Ada teman saya, dia tunanetra juga, total ya, totally blind. Jadi nggak bisa lihat sama sekali. Dia itu bisa memperbaiki TV, Mas. Luar biasa. Bisa radio, TV, ya. Tapi qadarullah wa masyafal, beliau sudah meninggal. Jadi beliau punya banyak keterampilan. Salah satunya memperbaiki TV dan radio, gitu, Mas. Dan salah satu keuntungannya ya bagi seorang istri yang memiliki suami tunanetra itu biasanya tunanetra pinter mijet. Nah ini ya, kalau itu istri yang lagi disukai. jelas. Iya, betul. Itu yang disukai sama istri. Sukanya minta dilus-elus, Mas Fauzan. Waduh, waduh, berbagai teknik pijat sudah Oh iya, diimplementasikan ini. iya itu makanya. Jadi bagi jomblowan-jomblowati yang ada di luar sana, jangan takut untuk menikah dan jangan takut untuk mengais rezeki, karena rezeki sudah Allah atur. Jikalau manusia itu mau berusaha dan bertawakal dengan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu Mas Fauzan. Nah, di usia pernikahan yang sekarang Mas Fajar, ada nggak suatu momen di mana istri antum itu berandai-andai, Mas, kalau antum bisa melihat kecantikan saya gimana ya gitu. Dia pengen antum bisa melihat gitu. Ada nggak momen seperti itu? Ya, namanya seorang istri ya, tentunya memiliki harapan yang tinggi ya, harapan yang baik. Ya, pernah istri mengatakan begini, kalau matanya Mas ini bisa dioperasi, kira-kira bisa nggak Mas? Ya, enggak tahu. Kalau bisa dioperasi aja biar bisa melihat begitu. Tapi saya jawab begini Mas Fauzan, saya bilang ke istri, kalau toh misalnya saya bisa melihat pun justru nanti akan menjadikan saya tidak lebih baik daripada sekarang, saya bilang gitu. Bisa saja kalau saya bisa melihat itu tidak seperti saat ini, dan saya bersyukur karena dengan tidak bisa melihatnya saya saat ini, Allah bisa menjaga menjaga diri saya, menjaga pandangan saya agar tidak berbuat maksiat ya, karena sumber maksiat yang paling besar itu adalah dari mata, dari penglihatan. Dan seperti janji Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, ya kan, itu bagi yang diambil kedua yang dicintai, maka Allah akan menjaminnya, yaitu surga, jikalau dia mau bersabar, gitu Mas Fauzan. Masya Allah. Selain itu, salah satu hikmah ya kalau seorang istri itu memiliki suami tunanetra, itu kecantikan istri di mata suami itu akan awet selama-lamanya. Artinya seorang istri itu akan berhenti menua di mata seorang suami tunanetra. Iya kan Mas? Iya betul. Apalagi saat ini fitnah wanita itu luar biasa di zaman internet ini. Nah, bukan betul. berarti loh
walaupun kita tidak bisa melihat, sebenarnya tunanetra itu juga bisa terfitnah dengan wanita gitu. Nah, atau pernah ada cerita gitu nggak Mas? Tunanetra tapi terfitnah dengan wanita gitu. Iya, tentunya saya yakin ada ya. Dan fitnahnya laki-laki yang tunanetra itu dari suara, Mas. Ini yang paling berbahaya. Parah. Wah, Berbahaya, iya. betul. Wah, suaranya indah. Belum tentu wajahnya cantik. Nah, itu banyak teman-teman tunanetra tuh kadang tertipu di situ. Suaranya bagus ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan keindahan suaranya. Tapi tentunya setiap manusia itu punya plus dan minusnya, Mas Fauzan. Itu Mas Fauzan. Dan untuk istri-istri yang memiliki suami tunanetra, jangan khawatir, tidak perlu memiliki koleksi skincare yang banyak. Yang penting suaranya. Nah, itu dia, betul. Yang dibutuhkan sebenarnya bukan skincare sih, Mas ya. Walaupun saat Kamu ini banyak lawak, wanita yang hancur. iya, banyak wanita yang apa namanya? Ya berlomba-lomba agar wajahnya glowing. Tapi Wah, sebenarnya kalau dia menikah dengan tunanetra ya bisa alamiah ya, natural, bisa pakai herbal ya, pakai apa namanya? Pakai lidah buaya atau mungkin pakai kulit pepaya, banyak ya. Pakai telur. Nah, kalau kita tahu ilmunya, insya Allah tidak akan mengeluarkan banyak biaya, begitu Mas Ozan. Dan untuk teman-temanku tunanetra yang lain yang saat ini sedang berjuang ya cari jodoh, itu juga harus hati-hati ya teman-teman. Jangan asal melalui sosial media, karena saat ini juga banyak penipuan atau ya kita bisa dimanfaatkan loh sebagai tunanetra kayak gitu. Jadi kalau bisa sih pilih, kalau memang sulit untuk mencari media per apa ya Mas ya, percumbangan. Nah, perjodohan bisa teman-teman itu menghubungi kita ya di pesantren online tunanetra Indonesia Mengaji, karena salah satu program kita itu ada program perjodohan tunanetra. Tentunya dengan cara yang syar'i, Mas. Ya. Betul sekali, Masya Allah. Nah, ini seru banget ya kalau kita bercerita tentang kehidupan rumah tangga tunanetra ya. Sebenarnya saya ingin melanjutkan tentang kehidupan Mas Fajar ketika menghadapi kehamilan istri, kemudian saat anaknya lahir, kemudian ketika membersamai tumbuh kembang anak, itu gimana sebagai seorang ayah tunanetra. Nah, tapi karena waktu sudah terbatas, maka pembahasan kali ini akan kita lanjutkan di podcast-podcast selanjutnya. Mungkin dari Mas Fajar ada sebuah closing statement untuk teman-teman yang saat ini sedang memperjuangkan cintanya. Baik, bagi para jombloan-jomblowati yang ada di luar sana, yang harus dipersiapkan sebelum menikah adalah kita harus punya, yang pertama adalah ilmu, ya, ilmu agama. Seperti halnya yang disampaikan Rasulullah SAW, pilihlah dari 4 kriteria. Ya, kriteria yang pertama adalah jamil atau kecakapan atau kecantikan, yang kedua nasabnya, turunan, kemudian yang ketiga hartanya, kemudian yang keempat adalah agamanya. Tapi Rasulullah sudah memberikan petunjuk bahwasanya jika ingin memilih pasangan, pilihlah orang yang memiliki agamanya, memiliki agama yang baik, ya, pemahaman yang baik. Itu insya Allah tidak akan hancur rumah tangga itu. Kenapa banyak orang yang broken home? Karena tidak dilandasi rumah tangganya dengan ilmu agama. Kemudian yang kedua, para jombloan-jomblowati, tentunya pernikahan tidak hanya sekedar pernikahan. Selain ilmu, tentunya kita harus punya skill.
punya keterampilan, punya kemandirian. Kalau seseorang punya keterampilan, punya kemandirian, insya Allah jikalau sulit memperoleh pekerjaan, kita bisa membuat pekerjaan baru, yaitu bisa menopang diri kita menjadi lebih baik dan bisa menghidupi atau memenuhi kebutuhan istri. Dan tentunya bagi para wanita, jangan takut dan jangan ragu untuk menikah, dan jangan suka memilih, karena kalau orang terlalu banyak memilih akhirnya tidak menikah. Dan yang rugi siapa? Tentunya yang rugi kalian sendiri. Nah, tentunya harus yakin dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, dan kita harus yakin bahwasanya setiap manusia itu memiliki rezekinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan itu. Dan yang terakhir adalah kita hendaknya ya jangan takut untuk melamar seseorang. Jikalau ada laki-laki yang belum melamar, maka lamarlah dulu laki-laki itu. Seperti halnya Rasulullah dilamar oleh Khadijah. Ya, jangan selama ini kan pandangan secara masyarakat secara umum kan yang melamar adalah laki-laki. Kalau memang sudah ingin menikah, maka menikahlah. Ya, menikahlah, tidak harus laki-laki yang melamar. Perempuan pun juga boleh untuk melamar. Itu Mas Fauzan yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan. Kita akan bertemu kembali ya teman-teman dengan beliau Mas Fajar dan teman-teman tunanetra lain yang insya Allah akan berbagi inspirasi di podcast Pesantren Online Tunanetra Indonesia Mengaji. Kemudian saya informasikan juga untuk kaum muslimin yang ingin mendermakan sebagian hartanya untuk mendukung dakwah di kalangan tunanetra, bisa mendukung kami melalui website pedulimuslim.com/tunanetra. Demikian acara ini saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka hati, gapai ridho ilahi. Yuk terus dukung Pesantren Tunanetra Indonesia Mengaji dengan berdonasi melalui website pedulimuslim.com/tunanetra.